Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang penuh misteri dan ujian berat. Tentang seorang driver ojek online yang tanpa sadar menerima pesanan menuju tempat yang tidak seharusnya, mengantarkan makanan dan sebuah paket misterius ke lokasi yang dikenal dengan nama Kampung Setan. Namun sebelum kita mulai, mari kita luangkan waktu sejenak untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk kita mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini. Karena dengan begitu, kita ikut membantu menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah dan menjadikannya sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Selamat menyimak. Malam itu, Rudy baru saja menyelesaikan order terakhirnya dan bersiap menonaktifkan aplikasi ojek online di ponselnya. Namun sebelum jari-jarinya sempat menekan tombol keluar, sebuah pesanan masuk dengan notifikasi yang berbeda dari biasanya. Pesanan itu berbunyi, "Antar makanan dan paket ke Kampung Setan." Dahi Rudy berkerut. Ia belum pernah mendengar nama kampung itu sebelumnya. Ia membuka peta, namun lokasi yang tertera tampak seperti daerah terpencil tanpa banyak petunjuk jalan. Jaraknya cukup jauh dari pusat kota, tetapi yang lebih mengejutkan, ongkos yang ditawarkan berkali lipat dari biasanya. Rudy menimbang-nimbang. Di satu sisi, tempat itu terdengar menyeramkan. Namun di sisi lain, ia butuh uang tambahan untuk membayar kontrakan yang hampir jatuh tempo. Dengan sedikit keraguan, ia akhirnya menerima pesanan tersebut dan segera menuju warung makan yang tertera sebagai tempat pengambilan. Sesampainya di warung, pemiliknya, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput, menatap Rudy dengan ekspresi aneh. Tatapannya seperti seseorang yang menyimpan ketakutan mendalam. "Kamu yakin mau antar ke sana?" tanya pria tua itu dengan suara bergetar. Rudy mengangguk ragu. "Iya, Pak. Kenapa memangnya?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu menyerahkan sebuah bungkusan makanan yang terikat rapi dengan tali rafia. Tanpa banyak bicara, ia memberi isyarat agar Rudy segera pergi. Rudy masih merasa ada yang janggal, tapi ia tidak banyak bertanya. Setelah menyimpan makanan itu di dalam tasnya, ia melanjutkan perjalanan ke titik pengambilan paket kedua. Kali ini, ia harus mengambil sebuah kotak kecil dari sebuah bangunan tua di pinggiran kota. Saat tiba, seorang pria tua lain yang jauh lebih kurus keluar dari dalam bangunan. Matanya cekung dan kulitnya tampak kering seperti kayu lapuk. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan kotak hitam kecil kepada Rudy. "Simpan baik-baik," bisik pria tua itu. "Jangan dibuka di jalan. Dan kalau kau dengar suara aneh, tetaplah diam." Hati Rudy semakin tidak enak. Ia hanya bisa mengangguk tanpa banyak bicara. Setelah memastikan semua pesanan siap, ia menghidupkan motornya dan mulai melaju menuju tujuan. Perjalanan ke Kampung Setan pun dimulai. Rudy mengendarai motornya melewati jalanan kota yang mulai lengang. Lampu-lampu jalan masih menyala terang, memberi sedikit rasa aman di tengah kegelisahan yang ia rasakan. Namun, semakin jauh ia berkendara, semakin sepi pula jalan yang ia lalui. Perlahan, lampu jalan mulai berkurang. Pohon-pohon besar di pinggir jalan menjulang tinggi, menciptakan bayangan gelap yang bergerak seiring angin berembus. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Di peta, jarak ke lokasi tujuan semakin dekat. Namun, Rudy mulai menyadari ada yang aneh. Jalan yang ia tempuh terasa lebih panjang dari seharusnya. Seperti ada sesuatu yang memperlambatnya. Ia menoleh ke kaca spion, matanya terpaku pada bayangan hitam yang tampak bergerak di antara pepohonan. Jantungnya berdegup kencang. Rudy menelan ludah dan mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari dalam tasnya. Tok, tok, tok. Rudy hampir kehilangan kendali atas motornya. Tangannya gemetar saat menggenggam setang. Ia teringat pesan pria tua tadi. Jangan dibuka, jangan menoleh, dan tetap diam. Namun, rasa penasaran perlahan menguasainya. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh kotak hitam itu. Benda itu bergetar pelan, seakan ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Tok, tok, tok. Ia menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika ia mengintip sedikit celah di kotak itu, suara bisikan lirih terdengar di telinganya. "Kau akan menyesal." Rudy membanting tutup kotak itu kembali. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menarik gas lebih dalam, berharap segera sampai di tujuan dan menyelesaikan pekerjaannya. Di depan, jalan semakin menyempit, dipenuhi kabut tipis yang entah dari mana asalnya. Saat melihat peta,
ia mendapati sesuatu yang lebih aneh. Rute yang tadi ada kini berubah menjadi jalan buntu. Namun, di depan matanya, jalan itu masih ada, meski samar. Dengan hati-hati, Rudy terus melaju, mengikuti jalan yang seolah muncul sendiri di hadapannya. Ia belum tahu bahwa semakin jauh ia masuk, semakin sulit ia bisa keluar. Jalanan semakin sunyi. Pepohonan di kiri dan kanan tampak lebih rapat, menutupi cahaya bulan yang sebelumnya masih bisa menembus celah. Rudy melirik peta di ponselnya. Namun sesuatu yang janggal membuatnya bergidik, rutenya hilang. Titik lokasinya kini berada di tengah area kosong, tanpa jalan, tanpa tanda apapun. Hawa di sekelilingnya semakin dingin. Kabut tipis kini berubah menjadi lebih tebal, menghalangi jarak pandangnya. Rudy meneguk ludah, mencoba berpikir jernih. Aku hanya perlu mengantar pesanan ini, lalu pergi secepat mungkin. Tiba-tiba, di depan matanya, muncul sebuah rumah kayu tua di tengah kabut. Padahal, beberapa detik lalu, di tempat itu hanya ada pepohonan rimbun. Rumah itu terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. Catnya mengelupas, kayunya lapuk, dan jendela-jendelanya tertutup kain putih yang kotor. Tanpa sadar, tubuh Rudy terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk tidak bergerak maju. Namun, ia harus menyelesaikan pekerjaannya. Dengan langkah ragu, ia turun dari motor, membawa bungkusan makanan serta kotak hitam yang masih terasa hangat di genggamannya. Saat ia melangkah mendekati rumah, pintunya terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Di balik pintu, seorang wanita tua berdiri dengan senyum yang sulit dijelaskan. Wajahnya keriput, matanya cekung, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Rudy tak mampu berpaling. "Kami sudah menunggumu, Nak," kata wanita itu dengan suara pelan, namun menggema di kepala Rudy. Jantungnya berdetak kencang. Ia menelan ludah dan memberanikan diri bertanya, "Ini pesanannya, Bu." Wanita itu tersenyum tipis. "Terima kasih, Rudy. Kau telah menepati janjimu." Rudy terkejut. Ia tidak pernah merasa membuat janji apapun. Namun sebelum ia bisa berkata lebih banyak, suara angin berdesir terdengar dari dalam rumah. Hawa dingin yang menusuk seketika menyelimuti tubuhnya. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan makanan dan kotak hitam itu ke wanita tua tersebut. Begitu kotak itu berpindah tangan, rumah itu terasa semakin gelap. Rudy mundur selangkah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia hendak berbalik menuju motornya, suara wanita itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam, lebih menusuk ke telinga. "Sampai jumpa lagi, dalam mimpimu." Hawa di sekitar berubah. Suara angin mendadak berhenti. Suara jangkrik yang tadi samar-samar terdengar kini lenyap sepenuhnya. Tanpa berpikir panjang, Rudy melompat ke atas motornya dan menyalakan mesin. Namun, ketika ia menoleh sekali lagi ke rumah tua itu, rumah itu telah menghilang. Di tempatnya berdiri tadi, kini hanya ada tanah kosong yang dipenuhi rumputan liar. Jantung Rudy masih berdetak kencang saat ia memacu motornya meninggalkan tempat itu. Jalanan yang tadi terasa panjang kini terasa lebih pendek, seolah-olah ia hanya membutuhkan waktu sebentar untuk keluar dari kawasan tersebut. Anehnya, begitu melewati batas di mana kabut mulai menipis, suara jangkrik dan angin malam kembali terdengar seperti biasa. Udara dingin yang menusuk perlahan menghilang. Semuanya terasa normal, seakan apa yang baru saja ia alami hanyalah mimpi buruk. Sesampainya di rumah kontrakannya, Rudy masih berusaha menenangkan diri. Ia menatap ponselnya, memastikan bahwa pesanan sudah selesai. Namun, saat membuka aplikasi, rasa dingin kembali menjalar ke tubuhnya. Riwayat pesanan itu tidak ada. Tidak ada tanda bahwa ia pernah menerima pesanan ke kampung setan. Tidak ada bukti bahwa ia pernah mengantarkan makanan dan paket. Bahkan, saldo yang seharusnya bertambah karena tarif mahal tadi tidak bertambah sedikit pun. "Ini gak masuk akal," gumamnya pelan. Rudy mencoba mengabaikan semuanya. Mungkin sistem error. Mungkin ini hanya kelelahan yang membuatnya berhalusinasi. Ia memutuskan untuk segera tidur dan melupakan semua kejadian aneh itu. Namun, baru saja ia memejamkan mata, suara ketukan terdengar. Tok, tok, tok. Rudy tersentak. Napasnya memburu. Ia menajamkan telinganya. Tidak ada orang di depan rumahnya. Tidak ada suara langkah kaki. Hanya ketukan pelan, berulang-ulang, seakan berasal dari dalam kamarnya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke meja di sudut ruangan. Matanya membelalak. Di sana, di atas meja,
Kotak hitam yang seharusnya ia serahkan di kampung setan kini ada di hadapannya. Kotaknya masih tertutup, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dari celahnya yang sedikit terbuka, ia bisa melihat sekilas sesuatu di dalamnya. Sepasang mata merah yang menatap balik ke arahnya. Suara bisikan lirih terdengar di telinganya, membuat tubuhnya membeku ketakutan. Kau akan menyesal. Rudy melompat dari tempat tidurnya. Napasnya memburu. Ia mengucek matanya, berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, kotak hitam itu masih ada di sana, di atas meja, seakan mengejeknya. Tangannya gemetar saat ia mengambil ponsel dan menyalakan senter. Cahaya putih redup menyinari ruangan, membuat bayangan-bayangan aneh di dinding. Kotak itu masih tertutup, namun ia merasa sesuatu di dalamnya bergerak, menggesek-gesek permukaan kayunya. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Rudy menahan napas. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia teringat pesan pria tua di tempat ia mengambil paket, jangan dibuka di jalan. Tapi kini, kotak itu kembali kepadanya. Apapun yang ada di dalamnya, seakan belum selesai dengannya. Ini gak masuk akal, bisiknya pelan. Rudy mengambil langkah mundur. Ia harus menyingkirkan benda ini. Dengan cepat, ia meraih jaket dan mengangkat kotak itu dengan hati-hati. Namun, saat tangannya menyentuh kayu dingin di permukaannya, tubuhnya langsung terasa lemas. Seolah ada energi aneh yang menyedot kekuatannya. Suara bisikan mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Jangan tinggalkan aku. Rudy terperanjat. Ia membanting kotak itu ke lantai. Seketika, ruangan menjadi sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Namun, ketika ia hendak melangkah mundur, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi membuat darahnya berdesir. Tutup kotak itu perlahan terbuka sendiri, meski tidak ada yang menyentuhnya. Dari dalamnya, muncul sesuatu yang menyerupai tangan, kurus kering dengan kuku panjang dan hitam. Jemari itu bergerak-gerak, seolah mencari sesuatu untuk diraih. Mata Rudy membelalak. Ia mundur dengan langkah terseret, namun lututnya terasa lemas. Kemudian, terdengar suara itu lagi. Kau tidak bisa lari. Suara itu datang dari dalam kotak. Mendadak, lampu di kamar redup dan berkelip-kelip. Suhu ruangan menurun drastis. Dari dalam kotak, perlahan muncul sosok berambut panjang dengan wajah pucat. Matanya kosong, namun menatap langsung ke arah Rudy. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu tersenyum, senyum yang begitu lebar dan tidak wajar. Rudy akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Dengan sisa tenaga, ia meraih kotak itu dan berlari keluar rumah. Udara malam langsung menyambutnya, namun ia tidak peduli. Ia harus menyingkirkan benda ini, sekarang juga. Rudy berlari sekuat tenaga, kotak hitam itu masih dalam genggamannya. Malam terasa semakin dingin, dan jalanan di sekitar kontrakannya tampak lebih gelap dari biasanya. Ia tidak tahu harus kemana, yang ada di pikirannya hanya satu. Menyingkirkan benda terkutuk ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Napasnya tersengal saat ia sampai di pinggiran kota, di dekat sungai yang alirannya deras. Ia menatap kotak itu dengan ngeri. Jika aku membuangnya ke sini, semuanya akan selesai, kan? Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat kotak itu tinggi-tinggi, bersiap melemparkannya ke sungai. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, bruk, tiba-tiba tubuhnya terpental ke belakang, seperti ada sesuatu yang menahannya. Rudy jatuh terduduk, dadanya naik turun. Matanya membelalak melihat ke arah kotak yang kini terbuka sedikit. Dari dalam kotak itu, terdengar suara tertawa pelan, lirih, namun jelas menusuk ke dalam kepalanya. Kau kira bisa membuangku begitu saja? Rudy merangkak mundur, ketakutan. Sungai di belakangnya mengalir deras. Suaranya seakan mengiringi degupan jantungnya yang semakin cepat. Tiba-tiba, sosok berambut panjang yang tadi ia lihat dalam kotak mulai muncul perlahan. Tangannya yang kurus menjulur keluar, diikuti wajahnya yang tersenyum lebar dengan mata kosong yang mengerikan. Rudy ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Perlahan, sosok itu merangkak keluar dari kotak, tubuhnya yang pucat terlihat semakin jelas di bawah cahaya bulan. Namun sebelum sosok itu sempat bergerak lebih jauh, suara azan dari masjid kecil di kejauhan mendadak berkumandang. Sosok itu berhenti. Wajahnya yang semula tersenyum kini berubah, seperti merasakan sesuatu yang menyakitkan. Rudy sadar ini adalah kesempatan satu-satunya. Dengan sisa tenaga,
ia meraih kotak itu dan tanpa ragu melemparkannya ke sungai. Biur! Kotak itu tenggelam ke dalam air, bersama dengan jeritan melengking yang menusuk telinga. Suara itu terdengar seperti berasal dari dua dunia sekaligus. Samar, jauh, namun menggetarkan. Rudy mundur perlahan, tubuhnya masih gemetar. Air sungai kembali mengalir seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia berdiri, masih dengan napas yang memburu. Semuanya terasa sunyi kembali. Namun, satu hal yang membuat bulu kuduknya kembali meremang. Di kejauhan, samar-samar ia melihat bayangan hitam berdiri di tepi sungai, menatap ke arahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Menunggu. Rudy berdiri terpaku di tepi sungai, tubuhnya masih gemetar. Matanya tidak lepas dari bayangan hitam yang berdiri di kejauhan, sosok yang tadi merangkak keluar dari kotak terkutuk itu. Bayangan itu diam, seolah hanya menatapnya. Namun, ada sesuatu yang membuat dada Rudy semakin sesak. Ia merasa sosok itu tersenyum dalam kegelapan. Tiba-tiba, udara di sekitarnya kembali berubah. Angin bertiup dingin, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Air sungai yang tadi tenang perlahan beriak, seakan ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Rudy menggeleng keras, mencoba mengusir ketakutan yang menggigit pikirannya. Tidak, aku sudah membuangnya. Seharusnya sudah selesai. Dengan langkah tergesa, ia membalikkan badan dan berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Langkah kakinya menggema di jalanan sepi. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Setiap sudut gang terasa lebih gelap dari biasanya. Setiap suara langkah kakinya terasa seperti ada yang mengikutinya. Saat akhirnya sampai di depan kontrakan, Rudy langsung masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia bersandar di tembok, mencoba menenangkan napasnya yang tersengal. Namun, ketika ia menoleh ke dalam kamar, tubuhnya langsung membeku. Kotak hitam itu ada di atas meja. Masih tertutup rapat, seolah tidak pernah tenggelam di sungai. Mata Rudy melebar, rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Tidak mungkin. Aku sendiri yang membuangnya. Aku melihatnya tenggelam. Tangannya mulai gemetar, tubuhnya terasa semakin lemas. Ia melangkah mundur perlahan, mencoba berpikir jernih, namun pikirannya terasa kacau. Sampai tiba-tiba, suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu. Bukan dari jendela. Ketukan itu berasal dari dalam kotak. Lalu, terdengar suara yang begitu lirih, namun jelas memenuhi seluruh ruangan. Aku sudah memilihmu. Sekarang, kau adalah bagian dariku. Rudy tidak bisa bergerak. Nafasnya tercekat. Matanya terpaku pada kotak itu yang perlahan mulai terbuka dengan sendirinya. Dalam sepersekian detik, lampu kamar padam. Ruangan tenggelam dalam kegelapan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rudy menjerit sekuat tenaga. Setiap kejadian dalam hidup mengajarkan kita bahwa ada hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika manusia. Terkadang, kita menghadapi sesuatu yang di luar nalar, tetapi keimanan dan keyakinan kepada Allah adalah benteng utama dalam menghadapi segala ujian dan gangguan yang tak terlihat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 200. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Kisah ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata, bukan untuk menakuti, tetapi untuk diambil hikmahnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari gangguan makhluk yang tak kasat mata. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian menyukai kisahnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang pendapat kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.